Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sendiri bernama Cisha Natania. Saya Hanifah Nuragi. Saat ini kami sedang berada di Museum Benteng Vredenburg untuk melakukan wawancara mengenai 4A, dan di sini kami bersama dengan Mas. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman dari BPW ya. Sudah angkatan 23. Perkenalkan, namaku Kak Rama. Kalian bisa panggil Rama. Nanti saya di sini sebagai pemandu atau edukator di Museum Benteng Vredenburg Jakarta. Sebelumnya terima kasih juga kepada Mas Rama yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara pada hari ini bersama dengan kami. Mungkin boleh dijelasin dulu nggak Mas, Museum Benteng Vredenburg ini awal mulanya itu dibuka untuk umum kapan? Oh iya, baik, kalau kita membahas terkait museumnya ya, jadi bukan sejarah bentengnya tapi museumnya. Jadi ini didirikan ataupun dibangun menjadi museum tahun 1993 gitu, pada bulan November 1993 untuk sarana edukasi. Jadi namanya Museum Benteng Vredenburg di Jakarta. Belum lama ini kemarin sepertinya baru mengalami Revitalisasi ya. Oke, kalau terkait revitalisasi sendiri, kita kemarin pada bulan Maret tahun 2024 itu 3 bulan, kurang lebih 3 bulan sampai bulan Mei. Jadi memang after pembukaan atau openingnya dari Museum Benteng, setelah revitalisasi itu mungkin pas setelah lebaran tahun kemarin, jadi di bulan Mei ya, seperti itu. Dan itu masih free teman-teman, free kalau nggak salah itu sebulan itu free, jadi bulan Mei sampai Juni gitu. Berarti semasa revitalisasi itu museum ditutup sementara? Ya, selama revitalisasi untuk menjaga kenyamanan tentunya, kenyamanan, keamanan, dan kita memperhatikan kualitas, kita tutup sementara kurang lebih selama 3 bulan gitu. Sebenarnya juga cukup banyak teman-teman perubahan dari sebelum revitalisasi sampai dengan revitalisasi. Kalau sebelumnya kan mungkin di depan itu yang teman-teman tadi bertamu itu kan dulu sebagai tempat tiket atau tiketing, terus depannya security sama. Habis itu ada area atau ruang playground yang dulu kan di depan situ, bersama depannya lagi parkiran ya kan, parkiran terus playground. Nah kalau sekarang playgroundnya di belakang musola atau di paling pojok timur dekat diorama 4, dan untuk 4 parkiran sekarang di bagian selatan itu only ataupun khusus motor sama mobil aja. Jadi untuk bus itu di selatan dari benteng, jadi di depan gedung atau bangunan BI. Terkait atraksinya sendiri, kalau atraksi utamanya itu di sini kan ada, maksudnya kayak edukasi gitu. Iya. Nah itu selain itu ada apa sih? Oke, kalau membahas terkait atraksi, aku menangkap di sini sebagai atraksi sebagai wahana interaktif. Kalau atraksi sendiri di setiap diorama, yang diorama pertama mungkin ini ada salah satu atraksi yakni namanya wahana Magic Wall. Magic Wall itu adalah dinding ajaib. Kita mengambil salah satu tokoh pahlawan nasional juga bernama Pangeran Diponegoro untuk dijadikan sebagai sarana wahana interaktif pertama di Magic Wall. Jadi itu memang layar khusus yang bisa disentuh, nanti ada keterangannya ini beliau ini siapa, terus nanti juga ada prajuritnya, beberapa kerabat yang kayak ini juga, dan juga beberapa senjata yang mana itu bisa disentuh atau ditosirin teman-teman. Itu juga nanti untuk teman-teman yang dari mungkin TK, SD itu kita berikan ke wahana-wahana interaktif seperti itu. Terus nanti yang di diorama 2 kita ada atraksi yang namanya wahana video komik atau komik video. Itu nanti di bagian diorama 2 bagian sini, itu tepatnya di bagian akhir. Jadi itu animasi video berbentuk komik yang menceritakan kurang lebih di diorama 2 terkait agresi Belanda pertama sampai dengan nanti terbentuknya ibu kota darurat Jakarta. Untuk yang diorama 3 itu nanti nyambung dari diorama 2, itu ada wahana interaktif bernama relief digital. Itu relief itu akan bergerak atau akan ceritanya akan estafet. Jadi ada 3 bagian. Nanti misalkan sini, terus bagian tengah, bagian kanan itu ceritanya akan loncat, geser sampai nanti di bagian akhir gitu. Itu juga sama sebagai video animasi, cuma animasi biasa kayak kartun gitu. Kalau yang 2 itu lebih ke komik, jadi kotak-kotak seperti teman-teman. Nah, jadi kurang lebih kalau interaktif yang di diorama jadi kayak itu tadi. Terus kalau yang di outdoor atau di outside-nya, kita di depan dari service room atau layanan museum itu ada yang pertunjukan. Yang pertama
Tirta Abirawa, Water Fountain, berarti pertunjukan air mancur, sama lighting and itu ya, lighting and sound. Terus nanti juga ada mapping video, itu juga sebagai sarana atraktif ataupun atraksi yang cukup ikonik. Bahkan kan di Jogja itu nggak ada terkait yang water fountain sama yang mapping video, itu hanya ada di Benteng Veneto kalau di Jogja. Nanti di depan situ itu kalau untuk pertunjukannya sendiri sebenarnya ada perubahan terbaru untuk minggu depan, terutama besok akhir Mei itu kita putar hanya sekali sesi, jadi Jumat Sabtu Minggu jam 7:30. Kalau yang sebelumnya kan kita 4 jam gitu kan. kita 2 kali 6:30 sama jam 8. Tapi karena ada tambahan mapping video dan kesannya nanti agar pengunjung itu saya baru tahu loh ternyata di sini cuma pertunjukan sekali, jadi ada yang namanya kesan istimewa atau kesan mewah hanya sekali, nggak twice atau 2 kali gitu. Untuk yang Jumat, Sabtu Minggu itu water fountain, tapi untuk yang khusus Sabtu setelah video mapping dulu baru water fountain. Jadi untuk khusus nanti malam Minggu itu ada nanti mapping video teman-teman. Jamnya sama 7:30 gitu. Ya di malam hari. Itu sih kalau terkait atraksi wahana di diorama maupun di luar diorama maupun di benteng. Kalau dulu yang sempat ada live Oh iya, itu juga sebenarnya salah satu atraksi. Kenapa tadi saya tidak menyampaikan, karena sementara ini kita lagi off atau belum ada lagi. Memang itu sebagai juga salah satu sarana hiburan sebagai musik, pertunjukan musik. Dulu biasanya kalau weekend, terutama hari Sabtu Minggu itu di sini, tengah sini, kalau nggak di tengah situ, itu namanya musikologi. Jadi logi itu adalah sebuah bangunan istilahnya itu bangunan khusus ya. Terus kita mengambil konsep musik dari sebuah ruangan atau bangunan namanya logi. Biasanya di sini kalau misalkan hujan itu di diorama 1 atau 2. Terus terakhir itu ada dari teman-teman magang SMK kalau nggak salah di daerah Bantul, itu di sini depan Wakif. Jadi musikologinya di situ dengan mereka mengusung konsep musik orkestra. Itu teman-teman. Ya sebenarnya ada juga nanti pertunjukan pantomim. Tahu kan pantomim itu yang nggak cuma sejarah gitu. Itu sebenarnya juga ada, cuma setelah after Idul Fitri itu kita off dulu, kita belum ada. Jadi ada tambahan 2 itu sebenarnya musikologi sama pertunjukan pantomim. Untuk pelaksanaan waktunya biasanya Kalau pantomim musikologi pantomim itu biasanya Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu ya. Kalau yang musikologi itu yang terakhir itu ada 2 sesi. Jadi dari pagi jam 9 kalau nggak salah itu sampai jam 12. Nanti yang evening itu yang jam 5 atau 3 ya, kayaknya 5 sampai jam 8 atau 9 gitu sampai tutup museum gitu. Tapi cuma weekend Sabtu Minggu. tapi ada rencana diadain lagi Pak? Nah kalau ada kita tunggu aja, soalnya belum ada info terbaru, tapi insya Allah pasti ada, karena sebagai sarana atau salah satu termasuk atraksi juga ya, mungkin teman-teman di pariwisata juga itu menjadi ikonik intro ataupun pembukaan ketika para pengunjung itu masuk ke museum. untuk di museum ini kan masing-masing ada beberapa diorama. Untuk dioramanya itu biasanya dipisahkan berdasarkan apa sih? Kayak diorama satu. Oke. Pembabakan berarti ya, untuk periodisasinya itu dari nanti pada intinya sebelum kemerdekaan sampai dengan pasca kemerdekaan. Jadi kalau di diorama pertama itu kita ngambil pra kemerdekaan, tapi nggak jauh-jauh banget tentang waktunya dari 1 abad yang lalu, kurang lebih pada masa Pangeran Diponegoro. Jadi kan 1825 sampai 1830 kan terjadi perang Jawa. Terus nanti masuk ke tengah ada kebijakan ataupun Kongres Budi Utomo, ada Kongres Perempuan, Taman Siswa, gitu kan, itu pra kemerdekaan. Terus nanti ada yang Yong Pemuda Jawa, Yong Sumatera, Yong Islam, semacam itu. Lalu masuk nanti ke awal abad 20, jadi tahun 1900-an. Nanti masuk ke pertengahan abad 20 kan masanya ini ya, Hamengkubuwono IX, tahun 1940. Nanti sampai pendudukan Jepang tahun 42. Terus nanti Romusa kurang lebih sebelum kemerdekaan, pra kemerdekaan. Itu pembabakan pra kemerdekaan. Terus kalau untuk di diorama 2 itu kita udah pasca kemerdekaan, terutama membahas terkait hijrahnya
ibu kota Jakarta ke Yogyakarta, yang sempat kan menjadi ibu kota darurat tahun 4 Januari 46 sampai bulan Mei 49 gitu. Jadi kurang lebih 3,5 tahun. Nanti kita peristiwanya kurang lebih ada agresi Belanda pertama, terus ibu kota darurat tadi, sampai nanti tentara Republik Indonesia Angkatan Udara namanya TRI AU yang di Maguwarjo. Yang dulu kita kenal ada namanya juga sekolah penerbang, sekolah kadet gitu. Terus nanti di Drama 3 itu juga kurang lebih masih kolonialisme, cuma dia masuk nanti di agresi Belanda kedua. Sama kita nanti menyaksikan dulu Jenderal Sudirman bergerilya melawan Belanda kurang lebih pada tahun 48-49 gitu. Jadi pelantikannya memang di diorama 2, terus nanti ke diorama 3 itu nanti kita menyaksikan ketika beliau itu memimpin perang gerilya. Jadi diorama 2 itu mendominasinya adalah pertempuran, perang-perang seperti itu. Nanti yang diorama 4 itu udah pasca kolonialisme atau masuk ke pemilu pertama dari tahun 51. Terus di sana itu gongnya sebenarnya di komunisme ketika di Yogyakarta yang Brigjen Katamso atau Konsul Giono. Nanti sampai endingnya itu di Orde Baru, awal Orde Baru ketika disnatalis tahun 74 ya. Jadi membawakannya ya perang kemerdekaan, terus masuk ke kemerdekaan pasca tapi masih kolonialisme tadi, terus nanti after kolonialisme kita ada komunisme di dalam apa? Sampai di masa Orde Baru. Iya, tapi cuma sekilas saja tahun 74, tapi nggak terlalu memfokuskan di ketika transisi ataupun reshuffle antara Orde Lama dan Orde Baru. Lanjut ke aksesibilitas. Akses ya, oh ya. Kan sebenarnya untuk Museum Benteng Frederick ini kan strategis sekali ya, Betul. berada di tengah-tengah kota dekat Iya. dengan di Jalan Malioboro dan Betul. juga Iya. biasanya kebanyakan dari pengunjung ini biasanya berkendara kah atau kebanyakan yang memakai Jalan kaki gitu ya, bis, grab, segala macam gitu. Oke, kalau itu sih aku nggak bisa menjawab pasti karena kan namanya pengunjung itu banyak sekali, entah backgroundnya, entah kendaraan yang dipakai, terus dia WNA atau WNI gitu ya. Tapi satu hal yang harus kita ketahui bahwa di Benteng Frederick ini kita punya 2 akses pintu masuk. Jadi untuk yang selatan kita memang fokuskan untuk aksesnya adalah orang yang membawa kendaraan seperti motor, mobil, sebenarnya bus juga iya, cuma busnya nanti di bagian selatan itu di BI. Nanti teman-teman security yang membantu untuk estafetnya. Itu kalau yang di barat itu kita fokuskan ke pedestrian atau pejalan kaki yang dari Malioboro, entah Nasional atau dari Sukamulyo atau Beduk Agung gitu. Jadi ada 2 pintu. Kalau yang mungkin menggunakan online atau kayak Grab gitu ya, Gojek, besar gitu, rata-rata mereka turunnya yang di sini di barat karena kan untuk pemberhentiannya untuk mungkin lebih fleksibel dan juga lebih enak. Ini juga bisa, cuma cukup ini sih cukup sempit dan membuat kemacetan. Ini macam-macam, tapi yang bisa dulu adalah ada 2 akses, selatan sama barat. Itu kata kuncinya. biasanya untuk yang di parkiran itu cukup luas. Itu biasanya selalu pernah sangat padat kah sampai nggak bisa Sering. berarti Iya. sampai bisa aku untuk Full. tidak full. Iya, kalau misalkan nggak hanya full toh, tapi nggak sempat parkir ataupun parkir di tempat lain itu juga bisa. Jadi itu ketika long weekend bisa, atau rombongan lagi di hutan seperti sekarang kan rombongan juga cukup banyak di jadwal. Tapi kalau lebih ke yang berjalan kaki gitu, ke yang berkendara itu yang long weekend. Mungkin besok kami cuma Sabtu Minggu. Itu nanti kalau opsinya ketika mereka nggak bisa parkir di selatan, itu kita mungkin security arahkan ke Taman Bintang di timurnya. Itu kan ada shopping ya, buku yang kecil itu di situ. Kalau enggak ada yang parkir di Beringharjo, sama kalau motor itu di pos mana ya, pos ini perempatan dikenal itu kan ada parkiran pos kan itu. Biasanya di situ sih kalau misalkan opsinya di sini nggak bisa gitu. Karena ketika orang berkunjung di sini itu nggak boleh hanya cuma parkir, tapi ketika parkir harus masuk ke pengunjung juga. Karena ini kan tempat wisata ya, bukan tempat parkir umum gitu.
dari itu ketika kendaraan masuk biasanya ada tugas yang Iya, tugasnya di depan itu. Jadi langsung tanya mau parkir saja ataupun mau ke pusat sekalian. Kalau parkir saja nggak bisa, karena ini bukan tempat parkir umum. Terus nanti kalau masuk ya langsung bayar tiket dan parkir gitu. karena kan memang tempat yang strategis dengan wisata yang lain. Betul sekali. Bisa memanfaatkan orang lain. Iya, betul. Saya mau tanya terkait fasilitasnya ya mas, yang kan misalkan kalau kayak gini kan banyak pengunjung yang rombongan gitu dari sekolah-sekolah. Nah itu kan bisa menggunakan jasa tour guide. Ya. Itu kak untuk menggunakan jasa tour guide itu maksudnya kayak bilang dulu jauh-jauh hari kayak saya mau datang ke sini mau pakai tour guide gitu, apa langsung kalau datang terus tiba-tiba langsung meminta untuk pakai jasa tour guide? Oke, pertanyaan menarik ini. Jadi sebelum dulu wawancara juga kayaknya belum ada yang bertanya seperti ini. Kalau terkait hal itu sebenarnya bisa langsung, cuma alangkah baiknya, alangkah idealnya tetap harus konfirmasi komunikasi ke pihak layanan. Jadi kan ada nomor layanan yang ada di kantor layanan gitu, dan nanti kalau misalnya sudah konfirmasi, seenggaknya ya seminggu atau 2 minggu nanti kita jadwalkan. Misalkan teman-teman dari apa tadi maaf ini dari BPW kan, BPW jumlah misalnya 50 orang kunjungan hari ini jam 10, jadi kita tahu ada kunjungan gini-gini, terus kita bikin plan rencana untuk pemanduannya, berapa diorama, time limitnya atau batas waktunya ada atau enggak gitu. Tapi memang nggak bisa dimungkiri rombongan di luar jadwal itu memang sangat banyak. Bahkan misalkan nanti di jadwal itu kan kurang lebih ada 10, itu lagi ramai, pagi 5, itu bisa aja yang nggak terjadwal juga sama, lama-lama 5. Kalau ini tadi yang nggak terjadwal ada 2. Ini rekor dulu rombongan paling banyak rame itu ada 22 yang terjadwal itu ada 12 atau berapa gitu, yang di luar juga ada 10-an gitu. Tapi bagaimana caranya kita tetap harus bisa melayani atau memandu yang rombongan tadi, entah nanti ada apa menunggu di sini atau di tengah sini untuk ada informasi pengantar terkait jarak dulu. Kalau teman-teman TK sama SDC nggak lama ya di diorama, dia cenderung lebih ke cepat karena kan kita juga lihat dari skala usia atau umurnya. Kalau misalkan kayak TK, biasanya kita setelah diorama 2 atau 3 arahkan ke playground atau ke ruang anak, karena kan masa-masa seperti itu lebih ke masih pengenalan sama hal-hal yang menarik bagi mereka kunjungin gitu. Kalau ke diorama mungkin menarik, cuma kan hanya sebatas mungkin ini Pak Karno presiden utama, Pak Diponegoro ini pangeran dulu pernah lalu Belanda gitu aja. Tuh, nanti surprise-nya beda lagi sama teman-teman yang dari SMA ataupun mahasiswa seperti kalian. Itu sih terkait guiding ya, pemanduan. Karena nggak masuk kan itu kan ada 22 ya. Sempat daftar Kalau kekurangan sebenarnya itu relatif sih, tapi pernah kalau sampai kewalahan itu pernah juga, dan ya mau nggak mau yang tidak terjadwal ataupun yang datang duluan, yang datangnya agak akhir itu kita suruh tunggu entah di sini atau di tengah sini gitu. Tapi kalau misal sampai nggak dilayani, aku rasa belum pernah sih, karena kan semua sampainya harus dapat ya, cuma lebih menunggu karena kan kita bisa dikatakan prioritasnya sudah terjadwal kan, nggak kasihan jauh-jauh hari udah terjadwal, kok malah didahulukan yang enggak terjadwal gitu. Jadi kalau yang di anak-anak sekolah rombongan gini, yang mandu teman-teman makan yang seperti ini, untuk yang kuning, gitu mandu dari tadi yang mandu TK, SD, SMP gitu. Kalau misalkan yang asing ataupun keluarga itu rata-rata nanti di weekend hari, cuma Sabtu Minggu atau biasanya Senin, karena Senin itu kan museum yang buka, setahu saya yang begini beliau perawatnya untuk museum yang Nah ini sih mas, kan tadi kan tadi kan pengunjungnya kalau misalnya rombongan kan ada kayak TK kemudian dari segala umur ya. Nah itu untuk terkait sendiri apakah sudah dibebani untuk bisa membawa semua itu dari kalangan umur itu, apa misalnya TK ada sendiri kuliah ada sendiri? Kalau terkait kita kan sebagai edukator ya, pemandu memang harus bisa semua, maksudnya terkait pengelompokan atau pembagian dari kalangan apapun. Misalkan ada yang teman-teman tadi playgroup ataupun TK itu servisnya ataupun
pelayanannya harus beda. Mungkin kita lebih banyak tanya, lebih cepat di dalam, dan juga kalau SMP itu lebih ke apa ya, pengondisikannya ya agak susah karena mereka masih suka yang gerombol rame-rame, kumpulan segala macam gitu. Kalau yang SMA itu kurang lebih itu kayak teman-teman kuliah, cuma kalau yang teman-teman SMA kan dia lebih sering mendengarkan, terus kelompok banyak, teman-teman kuliah kan lebih khusus lagi banyak, itu juga harus tahu atau bisa pelayanannya seperti apa karena beda-beda. Nanti yang keluarga pun juga udah beda lagi. Keluarga kan kadang ada apa namanya, bebas waktunya, bisa lebih lama, bisa 2 jam. Kalau yang teman-teman SMA kuliah kan biasanya ada limit. Nanti sama turis asing ataupun ini juga beda lagi karena mereka overall itu lebih sering membaca, lebih suka membaca, cuma lebih senang ditemenin aja. Tapi kita kadang suka tetap jelasin macam-macam. Terus ada yang namanya kita program jebol keran, jebol bola kelompok rentan. Jadi untuk orang disabilitas sama nanti orang-orang lansia. Lansia itu nanti yang usia 60 ke atas itu nanti kita free masuk di benteng ini. Kalau yang disabilitas itu nanti juga free. Dan itu macam-macam untuk disabilitas, kalau nggak salah ada 7 ke 8 jenis ya, yang tunarungu, yang melihat, yang bisa melihat, itu masih banyak sekali. Dan kita untuk yang kelompok rentan, terus ada fakir miskin, tamu penting untuk terus seperti apa namanya, kebutuhan skripsi ataupun lagi penelitian itu gratis. Kemudian untuk fasilitas yang teman-teman disabilitas untuk di Museum Benteng Rademur ini apa sudah? Kalau saya rasa sudah memadai karena di bagian loket barat sama selatan kita sediakan kursi roda, terus juga ada yang untuk membantu jalan, nanti ya untuk jalan itu yang kayak apa, tongkat itu. Terus kalau teman-teman memperhatikan atau mencermati itu ada huruf braille juga di setiap sisi. Kalau sini tuh ada di bagian kiri sana ada braille, terus juga ada nanti ini namanya mobil bugi, jadi itu untuk menjemput estafet yang lansia terutama nanti dari selatan menuju ke tengah, jadi kita antar karena kan jalannya tuh jauh ini lansia naik orang-orang lansia gitu. Itu kebetulan bulan enggak awal Mei kemarin aku mandu rombongan lansia, itu kan ada program jemput bola, aku bantu jemput juga itu di daerah ini, kalau teman-teman tahu daerah Pakum sana. Itu kebetulan juga termasuk saudaraku juga gitu. Nanti ketika sampai sini itu kan diantar menggunakan kendaraan pribadi ya sampai selatan terus sampai ke sini, jadi mereka nggak susah payah untuk jalan kaki atau jauh gitu. Sampai sini berkumpul dulu, terus nanti kita jalan-jalan. Nah, yang seperti aku bilang tadi, namanya rombongan kan katanya beda-beda, kita harus tahu audiensnya dulu. Jangan sampai lansia kok sampai ajak ke diorama 4, jangan. Ya kan, mungkin aku tanya ibu-ibu kalau misal sudah lelah jangan di diorama 2 atau mau istirahat dulu, ya modifikasi gitu. Karena kan kita yang harus mengikuti mereka, jangan mau cepat ya cepat, mau gitu. Jadi tergantung audiensnya nanti. Sangatnya untuk lansia itu apakah mengelilingi diorama juga sih? Kalau lansia, kalau aku pribadi di diorama, karena kalau di luar itu lebih riskan karena kan lebih panas, terus juga jalannya cukup jauh ya. Kalau perbangunan kan walaupun ada keterangan jalannya itu bisa, cuma nanti kan lansia nggak memungkinkan. Makanya di diorama, karena apa? Di dalam juga dingin dan rutenya cenderung landai dan lokasinya kan pendek, nggak so lebar ke seluas yang ada di bangunan ini gitu sih. Jadi lebih terbatas yang di diorama. Itu biasanya program rutinan atau? Yang kelompok rentan sigap jebol keran itu biasanya sebulan sekali, kalau nggak sebulan 2 kali. Ada misalkan minggu pertama kelompok lansia, yang minggu ketiga atau keempat itu yang nanti disabilitas, entah nanti yang dari mana gitu. Biasanya nanti di hari ini, hari Rabu kan sekarang, hari Rabu, mungkin minggu depan. Terus untuk menjangkau audiensnya biasanya dia bagaimana? Menjangkau dalam konteks waktu atau? Maksudnya kan promosi. Oh, promosi. Kalau promosi kita sebenarnya seperti pada umumnya, tentunya juga lewat medsos ya, media sosial. Kita juga ada konten daily juga, kayak misalkan di Instagram ataupun di TikTok gitu. Terus juga
kita itu sebenarnya juga menggait beberapa komunitas seperti workshop gitu ya. Kalau di Taman Diorama 2 itu biasanya kalau weekend itu ada yang lukis gerabah. Cuman lukis gerabah, terus iya yang sebelah kanan itu yang ada teman-teman ngecas HP itu biasanya membatik ya, membatik itu. Terus nanti selain mungkin itu kan yang mungkin bisa dikatakan soft formation ya, kalau yang agak dalam itu di sini di lapangan tuh kadang ada dari luar tuh menyewa untuk acara gitu, untuk acara, terus mereka membuka untuk umum gitu. Nah, jadi itu kayak misalkan kalian ke Benteng tapi sekalian ada acara bazar buku ataupun ada acara apa ya istilahnya kayak kuliner apa gitu atau pameran koleksi itu juga bisa gitu. Kalau yang di Benteng itu setiap tahun bulan September kita ada yang namanya Friday Book Fair di pameran. Nanti lokasinya di belakang Diorama 2 ini, jadi ada gedung di lantai 2 di gedung Sultan Agung itu ada Friday Book Fair gitu. Kalau tahun lalu kesini nggak ada Friday Book Fair? Tidak. Oh iya, berarti tahun ini iya kayak gitu. Itu yang intern ya. Kalau yang ekstern ya dari pihak-pihak luar sih banyak. Biasanya ngapain yang Friday Book Fair? Friday Book Fair itu kan pameran, biasanya kan pameran temporer. Jadi sama juga menyajikan koleksi, cuma koleksi-koleksi itu rata-rata koleksi yang ada di ya, di apa namanya tempat koleksi. Jadi kan nggak semua ditampilkan display. Sama nanti kita beberapa meminjam koleksi seperti di MNI Jakarta itu, terus kita tampilkan dengan tema ataupun konsep tertentu. Kalau kemarin itu temanya adalah wani, artinya keberanian. Jadi kita bagi 3 pembabakan. Dari yang pertama kan wani terkait perlawanan Pangeran Diponegoro itu melawan Belanda, terus yang kedua itu Sudirman gerilya, yang ketiga itu ketika reformasi perlawanan gitu. Nah yang kemarin yang koleksi masterpiece kita itu ada dari Jakarta, itu pusatanya Pangeran Diponegoro, dan itu tidak boleh didokumentasi atau ditutup, dan itu ketika masuk memang di ruangan bulan September. Memang rutin juga sekarang atau Kalau selama ini ya di September, cuma ya pasti 1 tahun sekali. Terus kita nanti kolaborasi ataupun ada yang teman-teman kita undang juga dari museum luar gitu. Kalau kemarin itu ada yang Song Terus, Basuki Abdullah, geologi, ya ada 3 apa 4 sama. Oh museum penerangan itu ada 4. Terus yang di lapangan itu kayak ada stand-stand kayak komunitas teman-teman yang lukis gerabah, terus kemarin ya kayak barang-barang perhiasan-perhiasan Diorama gitu, macam-macam gitu. Kalau pelaksanaannya ini kurang lebih selama sebulan ya. Kalau yang pameran itu kemarin cuma seminggu kalau nggak salah, 3 hari pas seminggu. Yang di sini yang museum-museum yang kita undang kemarin itu juga semingguan. Yang kan soalnya yang gong utamanya kan brand fairnya sendiri. kemudian di luar Friday Book Fair ini bisa ada workshop yang buat batik sama drama. Itu kalau misalnya pengunjung ikut itu apakah ada biaya tambahan atau memang? Oh, kalau biaya ada, karena kan itu mereka membuka lapak ya, bukan jasa usaha. Kalau berapa itu start dari 12.000, tapi kalau yang membatik itu kalau nggak salah 74 kalau 75 gitu. Masuk terus kalau mau ikut, tapi juga bisa nanti bookingan dari luar. Cuma bayarnya nanti langsung ke sini gitu. Di sini bisa atau bookingan dulu terus tinggal kasih tahu aku udah bayar Kak, terus gitu. Bisa. Ya weekend. Mau nanya ini aja sih, dari tadi penasaran kan Kak, misal yang itu yang sempat ada rombongan kayu soal itu, nah itu ini nggak sih terjadi over carrying capacity nggak di museum sendiri, maksudnya Kak? Terus museumnya tuh gimana sih caranya untuk menyikapi ya? itu gitu ya? Oke, kalau terkait over di Diorama itu sebenarnya masih ranah yang cukup tapi penuh gitu, tapi sampai over tuh belum sih. Makanya kita ketika ada rombongan untuk di KS itu kita nggak tahu dulu audiennya dari mana, terus ini jumlahnya berapa, waktunya terbatas atau enggak. Kalau misalkan aku mau kasih satu kasus rombongan SMA tadi ini 150 orang masuk, terus ternyata di Diorama cuma bisa maksimal 50, kita bagi 3, terus nanti yang Diorama 1
yang kloter pertama, yang kelompok kedua masuk kedua, dan yang ketiga nanti yang ketiga gitu. Tapi kalau misalkan terjadi rombongan lain dengan jumlah yang sama, kita terus tahan di sini dulu, waiting list di sini dulu, mungkin bisa dibagi 2 atau 3. Nanti setelah ini selesai kan estafet itu dekat semua. Nanti yang di sini bisa masuk dulu yang satu, terus nanti yang 2 bisa masuk kedua gitu. Yang tadi dari 3 bisa kita di tengah dulu gitu. Jadi mereka itu kesannya tetap nunggu tapi nggak lama. Karena kita sering ketika masuk di drama 1, 2 atau 3 ya rombongan TK, SD ataupun SMP itu jadi satu barang. Kalau misalkan ada yang handle satu rombongan satu orang nggak apa-apa. Yang jadi masalah kan ketika yang mungkin di drama 1, 2 yang handle satu atau 2 orang tapi ada 3 rombongan masuk. Ya tentunya kan nanti nggak dapat service yang sama gitu sih. Kalau terkait ini Mas, tenaga kerjanya di sini tuh ini enggak ya? Maksudnya kayak mendukung dari warga sekitar gitu apa enggak? Enggak sih sebenarnya ya, kalau yang kerja di sini tuh rata-rata malah dari luar Jogja, luar kota maksudnya, kota Jogjanya ya. Kayak aku misalkan daerah Sleman, orang Sleman. Terus juga ada yang orang Bantul, orang Sleman juga, orang dari ada yang luar Bogor juga. Tapi sebenarnya itu hal-hal yang apa ya, biasa sih kayak gitu. Kayak misalkan teman-teman kuliah kan nggak mungkin orang Jogja semua, ada yang luar kota, bahkan nanti luar pulau, luar Jawa gitu. Dan pekerjaan ataupun pegawai di sini kan juga beragam teman-teman, dari yang nanti pegawai di kantor atau pegawai inti sama pegawai penunjang. Itu untuk secara kepengurusan pengelolaannya ini biarin aja, Mas. Kalau ininya sekarang kita langsung dari Kementerian Kebudayaan. Terus kan Kementerian Kebudayaan itu kan punya organisasi yang namanya adalah IHA, Indonesia Heritage Agency, yang mana dia menaungi ya kalau tidak salah 18 cagar budaya dan 32 atau 34 museum gitu. Jadi seperti di sini, terus di Borobudur, di Songterus, Museum Perjuangan tahu? Museum Musper itu juga. Habis itu banyak sih teman-teman MNI Jakarta gitu, karena ada 18 kan, kalau saya sipir dan 32 atau 34 museum gitu. Makanya kan Benteng Peradaban itu namanya MCB, Museum Benteng Cagar Budaya. Museumnya adalah Museum Perjuangan, cagar budayanya bentengnya sendiri. Kemudian kalau orang-orang tanya di mana museumnya, ya benteng ini sebagai di mana koleksinya, benteng ini sudah jadi koleksi gitu. Jadi tergantung konteksnya, mau pola sejarahnya benteng apa mau lihat perjuangan kemerdekaan. Tidak langsung dari pusat, Apa ya? kepengurusan pengelolaan. Iya langsung dari pusat Jakarta. Betul. Iya langsung dari Jakarta. Mas, untuk di Museum Benteng Peradaban ini ada kantin kah atau? Oh ada, ya lupa man tadi. Jadi kayak salah satu fasilitas ya. Jadi kalau kantin kita bisa bilang mungkin tempat jajan gitu ada 3 sebenarnya. Dari yang mungkin kafe, koperasi, sampai nanti kantin biasa. Kalau kantin biasa itu kita dari yang itu aja, kafe itu di bagian barat sana. Jadi ini pintu keluar jembatan ke utara ada kafe, namanya Cafe Rastenberg Cafe. Tapi kayaknya lagi tutup sampai tanggal 2 apa 1 gitu. Nanti tanggal 2 lagi baru buka. Terus di belakang Diorama 2 itu ada minimarket kita di belakang Diorama 2. Itu juga untuknya koperasi. Terus yang di belakang Diorama 1 ini namanya kantin Pujasera, tapi tinggal 1 tadi, cuma terus kalau apa-apa ya. Kemarin kita lihat cuma ada minuman doang. Iya, kalau mau lebih, menurutku kalau lebih mau atau lebih lengkap, yang ini, yang minimarket sini ya. Kalau mau kayak nongkrong santai, mungkin budgetnya lebih overpriced lagi di satu kafe itu juga punya museum coklat yang di Bandung. Monggo ya. Iya, tahu kan coklat Monggo itu. Dan setahu kalau pariwisata atau D4 atau S1-nya itu sering kunjungan ke sana kok. Yang di itu kelas Monggo itu. S1-nya kalau nggak salah. Terus kalau yang tadi kita lewat sini ada fasilitas foto. Oh iya, itu dari F-Picture. Itu foto pakaian adat Jawa. Jadi itu juga benar termasuk
fasilitas tapi dari pihak luar. Nah, itu architecture yang dulu kan terkenalnya di Malioboro, di Solo juga itu. Terus sekarang di situ, sekarang nyebar kalau nggak salah sampai Semarang, sudah sampai sana juga. Gitu. Terus kalau yang kayak ruang anak tuh biasanya kita juga pakai pihak ketiga dari namanya Awan Kecil. Jadi mereka tuh kayak komunitas gitu, komunitas yang bisa untuk apa ya? Pada intinya tuh ya menjaga dan memandu anak-anak di ruang anak. Berarti emang apa fasilitasnya banyak yang kolab-kolab gitu ya? Kayak dari Ada yang betul kolaborasi gitu banyak kemitraan. Di sini juga ada souvenir shop. Nah, biasanya produk yang jadi ikon di Benteng ini. Oh iya, aku juga menyebutin tadi itu juga sebagai fasilitas namanya toko souvenir ya. Jadi kalau ikon itu sebenarnya kita juga kerja sama Dagadu, itu juga sama Dagadu juga. Kalau yang ikonik sih tentunya yang ada label ataupun gambar benteng ya, macam-macam sih teman-teman, ada kaos, terus kayak magnet di kulkas itu, stiker, terus kainat sebagai kainat juga ada, terus itu ada juga buku kayak buku, terus semacam kayak buat gambar itu aku kurang tahu dan kurang hafal sih. Nanti kalau teman-teman mau lihat di sana bisa, atau di depan tuh ada di beberapa dari kaos. Ya, itu kerjasama juga dari Dagadu. Kalau untuk ini mas, kalau untuk keamanan di museum sendiri kan misalnya itu terbagi jadi beberapa bangunan ya. Untuk keamanannya sendiri misal kayak pintu darurat itu udah. Ada. Kalau ini sebelah kanan ini pintu darurat dari Juraman 1. Berarti tiap-tiap ini Ada. Jadi sempat juga itu minggu kemarin nggak salah, kalau nggak 2 minggu yang lalu itu terjadi mati listrik kemarin bareng semua kan. Jadi pintu otomatisnya tuh nggak bisa kebuka. Karena kan nutup semua. Yang mana di dalam ada pengunjung. Yang sini aku masih ingat itu ada turis 4 orang ya. Terus tak buka di sini, jadi lewat sini. Yang dua tuh di dekat, pokoknya yang ada pengaitnya itu tuh. Ada apa namanya, tas HP itu kanannya, jadi kanan ibu itu kanannya ada tempat emergency ya. Yang dramatika juga ada. Itu kalau terkait keamanan di perbangunan itu kita keamanan 24 jam sama security. Jadi security shiftnya nanti ada 3, pagi, siang, sama yang malam. Iya, security 24 jam. Ya kalau poin tempat kayak tempatnya base campnya itu kan di tengah itu ada tadi itu, terus yang barat pintu keluar, pintu masuk, loket selatan, sama yang pintu timur untuk karyawan. Itu ada juga nanti mereka moving keliling ya ke 1, 2 sampai ke timur sana mengecekkan lampu atau apa namanya keamanan. Tadi kan mas sempat ada mati listrik gitu. Nah, sedangkan di museum ini kebanyakan juga kita menggunakan teknologi. Nah, itu sebenarnya kalau soal mati listrik itu gimana? Pemadaman tadi ya, mati listrik, terus terkait bagaimana cara menanggapi itu sebenarnya juga susah ya, karena kan itu emergency darurat, cuma kita meminimalisir. Kalau mencegah itu sebenarnya juga nggak bisa, tapi kita meminimalisir dengan cara ada genset. Yang pertama jelas, jadi setiap 1, 2, 3 itu ada yang namanya genset juga untuk cadangan. Terus yang kedua ada pintu darurat atau emergency door ini terus itu 2 sampai yang bagian timur utara itu 3 yang juga ada. Dan nanti kalau seperti kejadian itu kita informasikan menggunakan toa, kalau nggak salah toa juga kayak ada yang keliling, mohon maaf ada pemadaman listrik, terus nanti penghuninya biasanya keluar semua, karena kalau mau dihubungkan lewat itu kan sama aja, kita sudah pakai listrik gitu. Jadi kita ya biasanya meminimalisir, kalau mencegah total susah. Berarti kalau misalkan rumah kita mati listrik gitu kan, kita ya nggak bisa mencegah kan, meminimalisir aja, mungkin pakai lilin, pakai emergency lamp atau apa. Tersedia genset? Ada dong, pasti ada juga. Asuransi bangunan pun kan kalau bangunan seperti itu ada. mungkin untuk 4A-nya udah sudah terjawab di Museum Benteng seperti ini. Kami mau mengucapkan terima kasih banyak sudah ditemani untuk menjawab pertanyaan. Iya, semoga lancar juga ya, juga UASnya dapat nilai A. Amin. Jangan amin, Apa? jangan amin.